Dan bagaimana ketika ada penderitaan, ketika ada persoalan dan masalah, bahkan tragedi sekalipun, tapi kemudian kita diberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan sendiri. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Pentakosta. Dia penolong kita. Jadi turunnya Roh Kudus adalah penolong buat kita. Pertanyaan yang kedua. Mengapa roh kebenaran itu begitu penting bagi kita? Jawabannya yang kedua. Karena roh itu menyertai kita selama-lamanya. Dengar ini. Karena Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Coba kita lihat di ayat 16b, 17b sampai ayat 18. Lihat di sana. Dikatakan begini 16b. Supaya ia, Roh Kudus itu, ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau manusia tidak mungkin bisa menyertai selama-lamanya. Karena mati, meninggalkan kita. Betul? Orang tua kita tidak menyertai kita selama-lamanya. Kakek nenek saya, orang tua saya tidak menyertai saya selama-lamanya. Karena dia apa? Meninggal. Tapi Roh Kudus ini, ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah ada nabi yang menyertai selama-lamanya? Tidak ada. Tapi Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya. Ayat 17b dikatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, akan diam di dalam diri kita. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu janji Yesus. Aku datang kembali kepadamu. Itu janji Yesus. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Ayat 16b yang menyertai kita selama-lamanya. Jika ini manusia tidak mungkin untuk menyertai kita selama-lamanya. Karena manusia itu ada batasnya. Yang kemudian ayat 17b, ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jika ini manusia tidak mungkin dia diam di dalam diri kita. Maka kita bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Roh itu diam di dalam diri kita dan kita menjadi milik Tuhan. Maka kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Begitu, Saudara. Dan bukan diri kita sendiri. Tapi biarkanlah roh itu yang bekerja dalam diri kita untuk menuntun kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tidak akan mampu tanpa kuasa dan kasih Tuhan, tanpa Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang benar. Maka Yesus berkata, ia tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Kalau manusia dapat meninggalkan kita dan menjadi yatim piatu, saya menjadi yatim piatu. Tapi Roh Kudus tidak. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jika roh kebenaran atau Roh Kudus itu menyertai kita, pertanyaannya begini, apa balasan Bapak Ibu? Jika Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu selama-lamanya, tinggal di dalam hati Bapak Ibu, menuntun Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu, menyertai Bapak Ibu, para jemaat semua, orang yang percaya kepada Yesus, apa balasan Bapak Ibu? Apa balasan saya? Itu penting. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuh kita bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, roh itu diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu bukan milik Bapak Ibu sendiri, tapi milik Tuhan. Dengar ini. Kemudian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui apa? Penyaliban Yesus. Pengorbanan yang luar biasa, tidak ada tandingnya. Kemudian, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Salah satu hal yang penting adalah ketika roh ada dalam diri kita, kita tidak berkuasa atas diri kita, tetapi roh biarkan berkuasa atas kita, memenuhi kita dan kemudian kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu.
atas hidup kita. Sehingga kita menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaannya. Caranya, kalau salah mengaku apa? Salah. Meminta maaf. Meminta ampun. Dan bahkan mau untuk apa? Memaafkan orang lain. Itu memuliakan Allah. Kalau diingatkan apa? Berterima kasih. Jangan merasa paling baik. Karena mungkin kita kilap. Itu memuliakan Allah. Orang itu bisa diketahui. Untuk kita menjadi orang yang baik atau tidak itu bagaimana? Ketika kita diingatkan. Kita mau untuk melakukannya. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Tuhan bisa pakai anak-anak kita. Tuhan bisa pakai saudara-saudara kita. Bahkan Tuhan bisa pakai orang lain pun. Bahkan kejadian tanpa bicara dengan kita. Kita bisa mengerti. Ini ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Perbaiki lisan kita. Omongan kita. Jangan menghina orang lain. Atau suku yang lain. Pangkat orang lain, kedudukan orang lain. Jangan menggunakan tubuh ciptaan Tuhan ini untuk perzinahan, melakukan kejahatan yang keji. Sabar dalam masalah. Tetap tekun untuk beribadah. Tidak murtad untuk menjual Yesus dengan sembako. Dengan gadis. Dengan cowok, bahkan dengan cinta terpaksa. Itu memuliakan Allah. Tinggalkan semua itu. Ada satu lagu yang saya gubah ini. Judulnya Tatu. Tapi versinya versi saya. Senajan orang ganteng lan kulite ireng nanging sing penting atiku seneng, percaya Yesus uripe langgeng neng swarga ageng. Apa aku salah yen aku seneng, apa anane sing penting atine lan percayane marang Gustine. Apa aku salah yen aku tresno najan ora bondo, sing penting percaya sangune urip mlebu swarga.